Ketika desa kita kuat, maka kecamatan akan kuat. Ketika kecamatan akan kuat, kabupaten akan kuat termasuk kota. Ketika kabupaten dan kota itu kuat, maka provinsi akan kuat. Ketika seluruh provinsi di seluruhnya, maka Indonesia akan kuat. Baik, saudara-saudara sekalian, dalam rangka menyikapi kegiatan dan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan desa, sesungguhnya memang luar biasa saya lihat program Astacita Pak Prabowo ini, khususnya di Astacita yang ke-6, yaitu membangun dari desa untuk pemberantasan kemiskinan. Saya kira program dan salah satu Astacita seperti ini sangat tepat sekali menurut saya, karena hampir ada sekitar 70-an ribu ya, desa di Indonesia yang perlu diperhatikan dan menjadi bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia kita ke depan, termasuk masalah ekonomi Indonesia berangkat dan berawal dari desa. Nah, oleh karena itu saya pikir ini perlu didukung dan disambut dengan baik oleh semua pihak, baik itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, termasuk provinsi, desa, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, juga adalah para pengusaha, apalagi juga adalah perguruan tinggi. Nah, saya ingin mengangkat persoalan ini hari ini melalui podcast dua profesor top isu yang tentu ini sangat menarik sekali ya. Di samping ini hal yang sangat mendasar bagi kehidupan Indonesia sekarang dan ke depan. Argumentasi secara empirik itu tentu adalah berawal dari begitu banyaknya masyarakat kita ya yang berada di tingkat pedesaan. Nah, oleh karena itu ya, saya ulang lagi, benar sekali program atau misi visinya Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden mengambil salah satunya adalah soal desa. Nah, desa ini tidak bisa lepas dari faktor sejarah yang panjang dalam Republik Indonesia, dari perjuangan sebelum merdeka sampai pada perjuangan di saat pasca kita merdeka, ya, yang kita sering kenal dengan Pancaroba ya, di tahun 45 sampai 59 itu, sebelum masuk pada zaman Orde Lama, terus masuk ke fase Orde Baru, sekarang adalah fase transisi reformasi. Selalu saya katakan kenapa pada saat sekarang ini adalah transisi reformasi, karena belum bisa kita katakan reformasi secara penuh. Belum terwujud reformasi, karena masih banyak hal-hal yang sangat mendasar yang perlu kita perbaiki, baik itu adalah cara berpikir, cara bersikap, termasuk bagaimana ya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Ini belum sepenuhnya kita bisa lakukan secara konsisten ya
termasuk dalam konteks kita bagaimana kita mengimplementasikan prinsip-prinsip dan norma-norma di dalam konstitusi kita itu di tengah-tengah ya masyarakat luas secara konkret. Ini bagian dari kewajiban kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, dan khususnya adalah pemerintah yang berkuasa saat ini. Bagaimana tujuan nasional yang saya sering sebutkan adalah sebagai misi bernegara di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diwujudkan, diimplementasikan sebagai bagian dari cita bernegara. Cita bernegara yang tentu saya lihat itu ada di alinea kedua. Itu bagaimana kita ingin membentuk sebuah negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Ini saya namakan dengan cita bernegara, ya, atau visi bernegara. Yang alinea keempat tadi adalah misi bernegara. Nah, dalam rangka itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, ya, melalui Asta Cita ke-6 dan akhirnya diimplementasikan oleh tentu kewajiban dari berbagai kementerian yang ada yang berkaitan dengan masyarakat desa. Khususnya adalah kalau di Kementerian Desa, Pak Menteri kita, Pak Yandri Susanto telah bersama-sama dengan Pak Wamen itu memiliki atau mempunyai sebuah program atau 12 program ya di Kementerian Desa ini sebagai bagian satu kesatuan dari apa yang diinginkan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden. Nah, inilah saya kira momen yang paling tepat untuk kita bahas soal-soal desa dan otonomi desa. Namun masalahnya sekarang ada yang kita hadapi, salah satunya adalah sumber daya manusia kita masih terbatas. Sumber daya manusia yang profesional di desa itu terbatas. Oleh karena itu, Kementerian Desa juga telah memprogramkan sebuah agenda untuk bagaimana membuat desa itu secara tematik. Tematik artinya tergantung pada potensi daerah masing-masing. Ya, apakah dia adalah desa di daerah pantai, maka tentu unggulannya bisa jadi soal-soal potensi kelautan misalnya. Dan lain-lain yang berkaitan dengan potensi desa masing-masing. Apakah pariwisata? Ya, desa pariwisata. Termasuk di daerah pegunungan misalnya, itu ada hal-hal yang berkaitan dengan potensi alam, ya, wisata alam, tambang, ya, kemudian perikanan, perkebunan, jagung misalnya, dan lain-lain. Itulah namanya yang sedang digalakkan oleh Kementerian Desa melalui program Pak Menteri dan Wakil Menteri kita tentang soal desa tematik. Dan saya kira sangat realistis program ini, ya. Karena itu tinggal lagi persoalannya tadi adalah persoalan sumber daya yang mendukung agar program desa tematik tadi terwujud dengan cepat dan tepat, secara efektif dan secara efisien, ya. Nah, tidak hanya itu, ternyata program ini terus berjalan, ya. Belum cukup 1 tahun kabinet merah putih ini, ya, dideklarkan oleh Pak Presiden melalui Kementerian Desa, ya, sudah
banyak hal-hal program-program yang berupaya agar desa, perekonomian desa ini nanti akan meningkat secara cepat, mandiri, desa yang mandiri, desa yang bersih lingkungan, desa yang bebas narkoba, desa yang masyarakatnya sadar hukum secara luas tentunya. Nah, ini didukung dengan program yang baru dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 itu adalah ada namanya Koperasi Desa Merah Putih. Nah, alhamdulillah tanggal 21 Juli 2025 ya Bapak Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan ada 80.081 koperasi desa Merah Putih ya yang diresmikan secara resmi, secara serentak ya yang berbadan hukum tentunya itu di Klaten. Nah, ini tentu semuanya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ya perekonomian desa, bagaimana tentunya partisipasi masyarakat dalam rangka untuk memperkuat ya sektor ekonomi ini melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ya, saya pikir tentu perlu kita kawal, perlu kita dukung, dan tentu kalau memang masih ada hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan prinsip atau peraturan perundangan, saya kira ini juga kewajiban kita bersama untuk mengontrol ya dan mengkritisi tentunya agar ini program ini cepat terwujud ya, sehingga kalau ini cepat terwujud dan terlihat nanti dalam tahun-tahun mendatang misalnya akan mempermudah ya masyarakat desa, misalnya di situ ada apotek atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesuai dengan potensi desa masing-masing. Saya pikir ini program yang sangat dahsyat nanti ini untuk memajukan desa, asal dengan catatan ya para pengelolanya, para ketua pengurus koperasinya tidak coba-coba ya melanggar aturan yang ada. Sebab kalau ini misalnya uang yang disediakan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini tidak dikelola dengan baik, tentu memang ini akan berakibat kepada kerugian kita bersama, khususnya masyarakat desa di mana koperasi itu sendiri berada misalnya. Oleh karena itu saya kira ini adalah kita tidak bisa saja menyerahkan kepada pengurus koperasi, tapi masyarakat desa ya dengan segala stakeholder yang ada ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemudanya, kemudian tokoh-tokoh agama di desa itu diharapkan untuk selalu berkontribusi yang positif ya, membantu itu banyak cara ya, samping memang apakah dengan pikiran-pikiran, apakah dengan tenaga, apakah dengan materi ya, artinya kalau dia pengusaha bekerja sama dengan BUMDes misalnya di situ, saya kira program ini adalah sangat realistis untuk bagaimana menunjukkan perekonomian masyarakat kita desa. Ketika ini berhasil misalnya, jangankan 100%, 80% saja ini berhasil, berarti 80% dari 70 ribuan desa di Indonesia akan terdongkrak ekonominya, sehingga dengan demikian ketika ya desa-desa di seluruh Indonesia dengan persentase 80 atau 90%
melalui koperasi ini ekonomi desa maju, ekonomi masyarakat lebih kuat, maka di sanalah nanti kita merasakan apakah soal kesejahteraan, apakah soal keadilan di situ, apakah soal pendidikan juga anak-anak desa bisa maju dengan pendidikan yang bermutu, berkualitas misalnya. Ini semuanya saya kira program yang sangat perlu kita dukung bersama. Saya kira ini yang penting bagi kita untuk supaya kita lakukan, kita kawal ya, agar program ini berjalan dengan baik dan tepat guna. Oleh karena itu juga saya kira peran juga aparat penegak hukum saya kira juga tidak kalah pentingnya, sangat berguna ini. Ya, jangan sampai ya program ini ya terhambat atau disalahgunakan oleh oknum tertentu. Makanya kita kawal termasuk aparat penegak hukum. Seluruh komponen yang ada harus mengawal ya sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tentu memang adalah termasuk para mahasiswa, pemuda, para dosen, ini bisa kita minta bantu melibatkan orang-orang yang memiliki skill-skill ini atau expert ahli bidang-bidang tertentu, misalnya apakah bidang hukumnya, apakah bidang ekonominya, bidang kesehatannya, dan lain-lain. Saya kira ini bersatu padu untuk membantu ya Koperasi Merah Putih, dan tentu dari sanalah nanti desa kita bangun, desa dari bawah untuk ya memberantas kemiskinan akan terwujud. Saya kira itu yang perlu saya diskusikan atau saya sampaikan pada sesi ini melalui dua Profesor Togisu. Saya kira mari kita kawal, mari kita bantu, mari kita bangun desa ya untuk memberantas kemiskinan di desa. Semoga desa kita kuat. Ketika desa kita kuat, maka kecamatan akan kuat. Ketika kecamatan akan kuat, kabupaten akan kuat termasuk kota. Ketika kabupaten dan kota itu kuat, maka provinsi akan kuat. Ketika seluruh provinsi di seluruhnya, maka Indonesia akan kuat. Saya kira demikian untuk sesi ini. Sampai jumpa di sisi lain dengan tidak kalah ya tema yang akan menarik dan aktual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.